kesempatan ini oleh pengurus kita dimintakan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan seputar kurban ya, atau seputar Idul Adha. Apalagi ada yang mungkin perlu ditekankan bagi kita, terutama takbir hari raya Idul Adha. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu di sini saya juga dengar informasinya ketika ada bertakbir hari raya Idul Adha dimulai dari 9 Zulhijjah ya, atau hari Arafah ya, kemudian ba'da sholat subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah, ba'da sholat asar hari tasyrik ya. Itu tiba-tiba ketika baru bertakbir ya diprotes oleh seorang jamaah ya, bahwasannya tidak ada takbir kok tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka oleh karena itu di sini perlu kita tegaskan bagaimana putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, kebetulan dalam putusan tarjih Muhammadiyah saya temukan di hasil keputusan Muktamar Tarjih di Garut tahun 1976, Muktamar Tarjih ke-20 tentang takbir hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi alhamdulillah sudah diputuskan oleh tarjih sejak lama. Nah, dalilnya berdasarkan kepada hadis ya, riwayat Abu Ishaq dalam kitab Sunan Al-Kubra lil Baihaqi ya, dikatakan bahwa di sini ya, ijtama'a Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ya, alat takbir ya fi duburi sholat al-ghada min yaumi Arafah. Ya, jadi dalam hadis ini dikatakan Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersepakat ya mengenai takbir dimulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, dalam riwayat yang lain itu takbir hari raya Idul Adha disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab ya. Umar ini, kalau Umar sudah berfatwa ini tidak diragukan lagi ya. Artinya apa? Takbir hari raya Idul Adha dimulai pada 9 Zulhijjah, terutama sesudah sholat subuh sampai 13 Zulhijjah hari tasyrik ba'da sholat asar ya. Nah, jadi oleh karena itu ini disebutkan juga dalam berbagai riwayat yang lain ya, berdasarkan kepada riwayat Baihaqi dan Daruqutni yang mengatakan bahwa Nabi SAW membaca takbir sesudah sholat subuh pada hari Arafah ya, sampai waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari jalan lain dari Fathar bin Khalifah, dari Abi Fadlah, dari Ali, dari Ammar. Al-Hakim berkata riwayat tersebut sahih. Nah, riwayat tersebut sahih lagi dibenarkan oleh perbuatan Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan ini bisa Bapak Ibu lihat di fatwa Majelis Tahdi dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang takbir hari raya ya, pada halaman 4 ya, di terbitan tahun 2004. Nah, jadi oleh karena itu ya, ini mungkin banyak sekali di masjid-masjid takwa Muhammadiyah belum semuanya mengamalkan takbir ini ya. Jadi justru di Masjid Al-Ikhlas Taqwa itu sudah 6 tahun berjalan. Ya, sudah 6 tahun berjalan, walaupun bukan Masjid Taqwa Muhammadiyah, tapi paling tidak karena pengurusnya banyak Muhammadiyah. Nah, maka kita mulai takbirnya tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, alhamdulillah Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengetahui, Bapak Ibu ya, berarti sudah mengetahui kapan 1 Zulhijjah ya. Kita alhamdulillah tanggal 30 Juni yang kemarin. Nah, nampak-nampaknya berbeda dengan keputusan Kementerian Agama. Ya, nah tetapi ya alhamdulillah berdasarkan hisab dan kita konsisten dengan hisab, itu sudah diputuskan
Maka tanggal 8 Juli itulah hari Arafah, disitulah kita memulai takbir. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi para pengurus ya, artinya kalau memang mau ditaruh fotokopi dalilnya ya tempelkan saja di apa namanya. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya sejak kapan takbir hari raya Idul Adha itu dilakukan, ya sejak 9 Zulhijjah, itulah sunnahnya. Ya, bahkan diperkuat oleh para sahabat-sahabat besar seperti Umar, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat lainnya. Jadi disitulah. Jadi kalau kita masih khawatir, takut misalnya aduh nanti menimbulkan fitnah, ya karena kok 9 Zulhijjah udah takbir. Nah maka paling tidak ya mic-nya suaranya gak usah keluar dari masjid, ya di dalam masjid saja. Terutama dari subuh 9 Zulhijjah sampai ba'da asar. Maghrib kan sudah bisa kita takbir keras-keras pakai mic dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi jangan ragu-ragu lagi ya, karena kemarin itu saya lihat memang saya dengar dari beberapa sahabat di sini ya yang mengatakan begitu takbir langsung disuruh berhenti ya. Langsung disuruh berhenti. Jadi nggak usah khawatir, ada dalilnya. Dan ini kalau menurut ini Muhammadiyah kan sesuai dengan Muhammadiyah ada keputusan organisasi. Ini keputusan organisasi. Kalau sudah dikeluarkan dalam fatwa tarji, ya dalam fatwa tarji atau dalam keputusan tarji, apalagi hasil munas, itu hasilnya mengikat seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah. Ya, dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Nah, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Jadi terutama bagi pengurus. Nah ini sudah saya tekankan seperti pertanyaan dalam WA kemarin ya, tolong disampaikan. Nah saya sudah sampaikan ya, jadi mungkin sudah bisa dilaksanakan. Jadi kalau khawatir takut fitnah ya suaranya nggak usah sampai keluar dulu lah di subuh itu ya, di dalam masjid saja ya. Nah kemudian yang kedua ya tentu saya akan menjelaskan juga beberapa amalan-amalan yang juga berdasarkan keputusan tarji yang berkaitan dengan masalah kurban. Nah, ini berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah ya min hadhil ayyamul 'ashr." Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya tiadalah hari-hari yang kalau kita al-amalu sholih, beramal soleh. Nah, amal soleh ini menurut keterangan para ulama hadis itu maknanya luas. Amal soleh itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar hal-hal yang bersifat ta'abbudi atau ibadah, seperti ibadah-ibadah ritual. Sholat, zakat, puasa, sedekah, infak, kurban, baca Quran, bukan hanya sekedar itu. Tapi silaturahim itu juga bagian dari amal soleh. Kemudian menanamkan sifat husnuzon, berbaik sangka itu juga amal soleh. Tidak menggunjing, tidak menghibah, tidak menceritakan aib keburukan orang lain, itu juga amal soleh. Ya, jadi kemudian juga melepaskan kesulitan hidup saudara kita muslim itu juga merupakan amal soleh. Jadi amal soleh di sini yang dimaksud bukan hanya sekedar ibadah-ibadah itu, ya, tapi termasuk diantaranya adalah ibadah-ibadah yang bersifat hablum minan nas. Nah, maka oleh karena itu Rasulullah menggambarkan kalau itu amal soleh itu dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ini yang sekarang sedang kita lalui ini, maka ahabbu ilallah ya, Allah akan lebih mencintai, Allah akan lebih menyukai amal-amal soleh kita ketimbang pada hari-hari yang lainnya. Nah, kalau bahasa mencintai, menyukai, maka ini berkaitan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 31.
Di surat Ali Imran ayat 31 itu disebutkan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kata Allah ya, sebutkan jikalau kamu mencintai Allah, menyukai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasul, ittiba Rasul. Ya, jadi ikutilah sunnah Rasul, sekecil apapun sunnahnya. Ya. Fattabi'uni. Nah, maka kalau kita ikut sunnah Rasul, mentaati sunnah Rasul, apa konsekuensinya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dan menyukai kita. Dan kalau Allah sudah menyukai dan mencintai kita, maka yang kedua dalam ayat tersebut dikatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, jadi oleh karena itu amalan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu merupakan amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Artinya nilainya suka-suka hati Allah. Ya, kalau yang di luar Ramadan mungkin ya ada 10 kali lipat, 700 kali lipat. Maka di bulan-bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, Masya Allah Bapak Ibu, dosa kita diampuni kalau bertobat. Kemudian yang kedua adalah amal-amal kita dilipat gandakan. Nah, jadi oleh karena itu sayang sekali Bapak Ibu kalau kita tidak manfaatkan ini, dan apalagi di dalam Tarjih Muhammadiyah hadis ini disebutkan dan kemudian diberikan amal-amal utama yang harus kita lakukan, di antaranya adalah puasa atau saum. Nah, ini juga banyak menjadi pertanyaan jamaah kita di Muhammadiyah ini. Terutama puasa apa yang dilakukan di 10 Zulhijjah itu, atau 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Maka yang dilakukan adalah dalam putusan Tarjih tahun 2003, tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat, Munas Tarjih ke-26, ada bab yang dibahas pada waktu itu puasa tatawwu. Ya, puasa tatawwu Bapak Ibu. Puasa tatawwu itu berarti puasa sunnah. Ada banyak puasa sunnah yang diputuskan oleh Muhammadiyah atau diamalkan oleh warga Perserikatan Muhammadiyah. Di antaranya puasa Senin Kemis, ya, kemudian puasa Daud, kemudian puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Arafah, kemudian juga puasa Asyura 10 Muharram, ya, dan salah satunya termasuk adalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, jadi ada yang mengatakan tanggal 1 sampai tanggal